baru ngeliat kamu kok judes banget gitu loh, tapi sambil lihat senja gitu. Iya betul. Babu, hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat apapun buat kalian semuanya. Hari ini ketemu lagi bersama saya Zamir Afsan, tentunya dengan suasana baru dan tempat yang baru dari podcast sebelumnya. Mohon maaf ya, kita kemarin sempat pending beberapa hal, jadi kita kemarin sempat tidak tayang. Nah, hari ini adalah episode perdana untuk season ini, dan kita sangat luar biasa sekali karena kita nanti akan kedatangan bintang tamu yang banyak banget kegiatannya. Dia masih SMP kelas 2, berarti naik kelas 3 sekarang. Kegiatannya itu banyak banget, bukan hanya sekedar sebagai pelajar, dia juga pengurus OSIS, pengurus apa itu MPK, kan kalau orang sekarang kan begitu ya, Bo. Kemudian dia juga masih aktif modeling juga, ikut pageant, juga dia aktif marching band, Bo. Marching bandnya banyak banget. Nah, nanti kita akan berbincang lebih lanjut bagaimana dengan dia, apa kesibukannya, dan bagaimana dia mengatur waktunya yang sangat luar biasa itu. Dan tentunya di Winner Talk kali ini akan membahas, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, Winner Talk selalu membahas anak-anak berprestasi yang ada di Jember. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, please welcome Siren! Hai Siren! Hai. Apa kabar? Baik. Luar biasa deh kamu ya. Kalau dia itu cantik banget ya, Bro. Terima kasih. Selalu cantik, gak pernah gak cantik. Nah, Siren, nanya deh, kamu tuh kan kegiatanmu kan banyak banget ya. Boleh dong kamu perkenalkan diri ke semuanya dulu, siapa kamu, mungkin sekolah di mana, kegiatan kamu apa, biar teman-teman yang di rumah tahu. Halo semuanya, kenalin nama aku Siren Janita Rasya Pramono, bisa dipanggil Siren. Siren baru berusia 14 tahun mau ke 15 dan baru naik ke kelas 3 SMP yang bersekolah di SMP Negeri 3 Jember. Nah, SMP 3 ini sebenarnya tetangga kita banget. Jadi, waktu kepala sekolah masih yang lama, Pak Heru, kita kan sempat main ke sana. Sempat ngobrol banyak hal, ternyata banyak anak SMP 3 yang berprestasi, salah satunya adalah Siren. Nah sekarang Pak Heru udah mau pindah ke sekolah lain untuk mengembangkan sekolah itu. Nah, tadi kita udah tahu semuanya kan Siren, yang tadi sudah menceritakan, dia banyak sekali kegiatannya. Nah, kalau menurut kamu, kalau misalkan nih, ada yang pengen tahu deskripsinya Siren dalam 3 kata itu apa sih? Aduh, apa ya Om? Mungkin ramah, percaya diri, dan kreatif sih Om. Tapi fun fact-nya Siren itu kalau misalnya baru kenal sama orang, banyak yang bilang, ih kamu baru ngeliat kamu kok judes banget gitu loh Om. Tapi Saya diem ya, diem ya. Kenal, dibilang ramah banget, asik gitu. Oke, jadi memang biasanya kalau orang itu baru kenal, baru ketemu dengan kita kan dia nggak tahu ya kita seperti apa, belum pernah ngobrol. Jadi kan rata-rata mungkin melihat Siren anak yang pendiam. Karena jujur ya, waktu awal aku ketemu Siren, kalau ini pendiam banget ya. Ternyata enggak banget, ya Allah Tuhan. Kalau udah sefrekuensi deh, kemana-mana guys. Nah, Siren saat ini sebelumnya apa selain sekolah? Oh, belum sekolah, dia masih libur ya? Iya, masih libur. Siren kalau hari-hari biasa itu ada les akademik. Tetap les ya? Tetap. Kemudian ada ikut OSIS organisasi juga. Lalu ada modeling dan marching band. Modeling dan marching band. Mungkin teman-teman penasaran, Siren ini bawa apa sih? Dia pakai crown, pakai selempang. Nah, boleh nggak Siren ceritakan? Ini kan modeling ya berarti. Apa sih yang kamu kenakan ini? Winner pesona. Oke, coba ceritakan ya, apa sih yang kamu pakai ini biar teman-teman semuanya tahu dan terinspirasi. Ini Siren lagi pakai dari Pesona Batik Nusantara yang diselenggarakan oleh PLIR di Jakarta Mei kemarin Om. Siren ini ikut perdana banget nasional karena ini jujur Siren juga gimana ya Om, kayak langsung gitu loh Om, soalnya Siren juga belum 1 tahun di modeling. Gitu, jadi ini perdana banget Siren, ya udah bawanya mama sama papa aja, nggak bawa tim. Oh gitu. Jadi waktu itu gini guys, ceritanya mama itu pernah nanya ke saya, Om ini Siren mau takutkan ini. Nah
sebagai guru, saya kan berkeliling nyari informasi ke beberapa teman agensi yang di Jawa Timur. Karena kan saya kebetulan ketua MAFE. Saya nanya ke teman-teman, guys ini bagus apa enggak? Di sana nanti gimana? Terus apa yang harus kita siapkan? Nah semuanya reknya bagus itu mas, ikut aja. Suruh ikut karena nanti di sana enak, kita nggak perlu bawa tim MUA sendiri, MUA dan semuanya udah disiapin dari sana. Jadi kita tinggal datang kompetisi itu udah bawa diri aja, kita membayar itu sudah lengkap semuanya, nggak perlu sibuk menyiapkan tim make up, tim apa nggak perlu. Cuman kalau baju memang bawa sendiri, tapi ada beberapa juga sponsor dari sana, gitu kan ya. Luar biasa sekali. Dan ini diselenggarakan waktu itu di Jakarta kerjasama dengan Kementerian Pariwisata juga, keren deh pokoknya. Nah, oh ya, kan kemarin itu guys, jadi gini, fun fact-nya adalah waktu itu Mama pernah cerita, Siren ini dulu gemal om, serius mah. Kemudian aku tuh lihat Instagramnya Mama, jadi Siren itu pernah foto di studionya Dik ya, di Lipo waktu itu masih kan Dik itu kan berdiri di 2014 tahun yang lalu lah ya. Kita pernah open booth di Lipo di lantai 1F, itu ada, kan kita itu kan karena kebiasaan kita itu setiap beberapa season tuh harus ganti dekorasi. Nah waktu itu kita adalah temanya tuh Halloween, berarti kan Halloween kan berlangsung di bulan September Oktober. Nah saya tuh foto di situ pakai warna hitam gitu sama papanya. Jadi itu ternyata oh ya Allah, ternyata ini Siren. Aku tuh lihat foto-fotonya, oh my god, ini kan di yang waktu di Lipo ya. Ternyata kamu kesana ya waktu itu. Iya, waktu itu emang Siren tuh masih dari SD tuh kan masih COVID ya om. Siren di rumah terus, nggak ada kegiatan, jadi tuh agak Banyak makan ya. iya. Tapi mulai masa SMP mulai ikut marching band, latihannya sampai malam terus setiap hari. Sering nggak ada dia, terus turun-turun sendiri. Oke, jadi karena banyaknya kegiatan akhirnya dia turun sendiri berat badannya. Nah, dari banyak kan kamu SNSD itu kan berarti kan kamu COVID, otomatis tidak punya sahabat yang deket ya pastinya, Iya. karena kan kalian di masa COVID. Nah, di SMP ini bedanya dengan waktu SD apa? Waktu SD nih Siren nggak pernah ikut lomba, nggak ikut kegiatan ekskul, masuk udah pulang. Kalau misalnya di SMP sekarang, ekskul sekarang udah ada tujuannya gitu loh, kayak ikut lomba gini-gini, udah mulai aktif OSIS gitu. Kalau SD dulu nggak pernah. Tidak punya teman satu geng ya yang sefrekuensi, Iya. main ke rumahnya atau mungkin gantian ke rumahmu atau waktu di kafe mana kan gitu ya. Jadi memang kegiatannya ketika SMP itu lebih banyak, tapi akhirnya lebih punya banyak wawasan dari teman-temannya, karena bukan hanya waktu itu kan SD masih mengalami COVID ya bro. COVID ini memang berubah segalanya loh guys. Nah, ini sekarang kita mau beranjak ke, kamu kan tahunya kamu tuh marching band. Jadi aku tuh tahunya dia tuh marching band waktu itu kompetisi di GOR kalau nggak salah. Itu ada kompetisi sama salah satunya aku lihat. Nah, apa yang membuat kamu tuh tertarik di marching band? Yang membuat tertarik tuh apa ya om, kayak lingkungannya, bisa belajar hal baru, bisa belajar disiplin, apalagi marching band tuh disiplinnya sama kayak OSIS. Bisa apa ya om, kayak udah Siren anggap kayak keluarga kedua lah gitu. Tapi kamu kalau marching band itu udah SMP ini atau mungkin SD atau mungkin TK? Ini om, Siren dulu tuh TK sempat ikut marching band. Kemudian karena SD Sebelum corona ya berarti, sebelum corona. SD-nya Siren tuh dulu nggak ada marching band, jadi Siren vakum 6 tahun. Jadi Siren SMP nih nyari-nyari om yang ada marching bandnya yang bagus yang mana. Akhirnya masuk sekolah yang ada marching SMP bandnya. 3, terus ikut dari kelas 1. Oh, dulu SD mana? SD Jember 3. Oh iya, Cile 3 itu nggak ada marching band ya. Terus gini, kan kamu kan berarti kan ikut pertama itu kan TK, SD skip 6 tahun nggak ada. Pasti ada hal yang pertama gabung itu kan entah mengatur waktunya, entah mengatur bagaimana disiplinnya, itu kan beda banget dengan keseharian kamu. Tantangan terbesar yang kamu alami waktu kamu baru pertama ikut marching band apa? Beradaptasi lagi sih om, karena udah 6 tahun vakum, lupa semuanya tentang marching band. Tapi karena ngeingat dulu kayak Siren dulu semangat banget, kayak asik banget, jadi pengen lagi gitu loh om. TK tuh kamu bagian apa? Mayoret.
Oh, Mayoret. Jadi memang karena kamu sudah tertarik dari Mayoret waktu TK itu, kemudian akhirnya SD skip karena tidak ada marching band dan juga corona. SMA kamu cari sekolah yang ada marching bandnya. Iya. Dari situ kamu terbentuk lagi, senang lagi di situ ya. Anyway, ini ceritanya hampir mirip dengan saya. Saya itu SMP-nya kan di desa ya, Bu. SD, SMP itu kan di desa. SMA aku pokoknya pengen masuk di sekolah favorit, harus ada marching band-nya. Ternyata sama. Di sana ikut marching band juga saya dulu. Bagian apa tuh Om? Oh, simbal. Simbal sama trompet. Trompet. Ini, jadi aku tuh, kalau kan sebenarnya SMP itu kan nggak ada marching band di tempatku. Aku tuh penasaran kalau jadi ikut marching band itu apa sih serunya, ternyata seru ya. Dan waktu itu pernah ikut juga parade senja di kantor gubernur. Enggak, apa itu namanya yang gedung itu, Gerhadi. Di Gerhadi itu ada parade senja kan setiap 17 Agustus. Nah kita itu dari SMA 1 Magetan waktu itu parade senja di Gerhadi. Jadi pas sorenya sebelum acara itu loh. Sambil penurunan bendera, setelah itu ada sebelum itu ada parade senja, itu parade marching band dipilih dari SMP, SMA sama SD yang menurut pemerintah yang bagus. Dan waktu itu kebetulan SMA-nya Om pernah sekali waktu itu. Gitu seru banget ya, pokoknya marching band itu membawa banyak hal baru. Kita mengenal sesuatu yang nggak pernah kita bayangin kita ada di situ, nggak sih? Sebentar, kalau aku mau nanya lagi, kan kamu tadi mengenal marching band dari TK. Apa yang membuat kamu tuh seneng banget dengan marching band? Gak tahu ya Om, kayak awal masuk tuh udah nganggep keluarga gitu loh, asik. Walaupun kadang ya ada yang gagal, ada minder-mindernya, banyak yang bilang kayak kamu kurang ini, nggak apa-apa, jadiin bahan evaluasi aja gitu Om. Itu ya, tapi memang marching band itu seru ya? Seru banget Om, apalagi pulang sekolah, misal Siren kan pulang sekolah itu jam 1:30, jam 3-nya latihan kadang sampai jam 9, jadi kita sholat di sekolah, makan di sekolah. Akhirnya kebersamaan satu tim itu terbentuk di situ ya, karena panjangnya kalian bersama, jadi akhirnya mulai terbentuk makin dekat, jadi kekeluargaannya kental banget. Nah, kan kamu berarti sudah pernah mengikuti berbagai macam kompetisi. Menurut kamu kompetisi yang paling berkesan itu yang mana? Waktu JMC kemarin sama yang di Sidoarjo itu Om. JMC itu apa? Jember Marching Carnival. Oh, yang parade ya? Iya. Yang dari GOR ke alun-alun ya? Oh, itu ada kejuaraannya juga. Tapi kan aku mikirnya cuma kayak karnaval, jadi cuma jalan aja. Oh, itu memang ada kompetisinya ya ternyata. Alhamdulillah Pega juara 1. Oh iya, jadi mewakili sekolah ya. Nah, kalau kan kamu udah itu mewakili sekolah, itu berarti tingkat kabupaten atau tingkat nasional? Yang IJMC itu ada internasional. Oh, ada internasional ya. Luar biasa loh ya. Iya, jadi Gimana perasaannya? Filipina kalau nggak salah. Oh, luar biasa ya. Bagaimana perasaannya kamu ternyata memenangkan internasional? Dan itu kan mewakili sekolah, misalnya satu kelompok dengan sekolah ya. Gimana perasaanmu? Seneng banget lah Om, apalagi ada beberapa yang tiba-tiba diubah dadakan, misal gerakan atau posisi. Udah sempat optimis kayak, kok optimis sih? Pesimis. Pesimis. Udah sempat pesimis kayaknya nggak bakal dapet ya, paling mentok-mentok 3. Tapi pas denger pengumumannya ternyata juara 1. Luar biasa loh ya. Jadi kalau di marching band itu kita harus siap kondisi apapun. Iya kan, posisi mereka harus ikut dirubah. pelatih nyuruh. Misalnya Siren langsung pindah ke depan, pindah ke belakang, ikut aja, berarti itu yang terbaik buat tim. Iya, karena kan bagaimanapun marching band-nya kan udah latihan tiap hari selama berbulan-bulan, jadi mereka udah tahu ketika nanti tiba-tiba dirubah ke sana, dirubah ke sini itu udah langsung penyesuaian secara otomatis ya kan. Iya. Nah, waktu kamu tampil kan biasanya kan kamu tadi kan cerita SMP SD udah lama nggak berkompetisi, SMP langsung kompetisi marching band. Gimana perasaanmu waktu kan ada jurinya kan kelihatan, karena kan jurinya kan bukan yang juri tertutup nggak tahu penilaiannya di mana, ada yang perform di depan juri kan? Ada. Gimana perasaannya? Aduh, lumayan deg-degan sih Om, karena Siren ada di barisan depan. Tapi waktu parade jurinya nggak kelihatan Om. Jadi ada beberapa pos itu kan gabung. Karena malam ya juga. Iya, jadi tiba-tiba di bagian ini tuh ada juri, ada yang pegang buku gitu-gitu. Jadi bagaimanapun dan dimanapun kita nggak boleh sebaiknya jangan salah. Ya kan, karena dinilai atau enggak
tetap pokoknya performanya yang bagus ya nggak sih? Iya. Tadi kan kita di awal sudah membicarakan kegiatanmu yang banyak banget, modeling, marching band, kemudian juga masih aktif di MPK, ada di OSIS. Nah, selain marching band tadi, apa yang membuat kamu tertarik untuk aktif di MPK maupun OSIS? Belajar banyak tentang kepemimpinan. Ingin bisa memimpin suatu tim, ingin bisa belajar berani mengeluarkan pendapat. Oh, karena kan dari situ kan ini ya, ada trainingnya, kemudian ada yang membimbing bagaimana kalau menjadi pemimpin harus seperti apa, memutuskan masalah itu kan harus bagaimana gitu ya. Seru ya ternyata. Organisasi dan marching band itu kan dua hal yang berbeda. Menurut kamu, apa pengalaman yang kamu rasakan di dua hal itu yang entah itu persamaan atau perbedaan apa? Kalau persamaannya sama-sama melibatkan tim sih Om, cuman kalau misalnya Karena kan sama-sama memimpin tim ya. tapi kalau misalnya OSIS misalnya lebih ke bagaimana kita bisa mengeluarkan kreativitas atau ide kita. Jadi kita misalnya lagi ngurusin kan gitu. Terus gimana nih kita buat apa yang menarik konten gitu. Kita bisa mengeluarkan ide-ide itu. Tapi kalau misalnya di marching band kita harus ikut kata pelatih, kita hanya berlatih untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik. Iya. Oh iya benar sekali. Jadi kalau OSIS kan itu kan memang kita yang mengendalikan kapalnya. Mau ada promo apa, mau bikin promo seperti apa, itu kita bisa ngomong ke seluruh anggota begini deh. Karena kan bisa diskusi. Cuman kalau di marching band karena sudah ada pelatih, beda apa kata pelatih. Karena kan pelatih kan pasti lebih berpengalaman dari kita ya. Jadi dia tuh udah tahu bagaimana nanti komposisinya, kemudian posisi-posisinya seperti apa, mereka udah berlatih dan menentukan bagaimana kebaikannya untuk tim. Karena kan kalau marching band misalkan diambil gambar dari depan, misalkan ada film dari atas, posisinya biar tetap bagus ya. Jadi memang dua hal yang berbeda antara organisasi yang sedang ikuti yaitu OSIS dan MPK dan juga dengan marching band. Cuma bedanya tadi sama-sama memimpin banyak orang dan sama-sama satu tim, cuma beda level aja. Satunya level sekolah, satunya kita sebagai anggota harus pada pemimpinnya. Menurut Siren, pemimpin yang baik itu yang gimana sih? Siren, pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa kayak mengatur atau memberitahu mana yang benar kepada anggota-anggotanya. Bagaimana bisa memutuskan keputusan yang baik bagi anggota-anggotanya. Ya, ini juga nggak sih menurut kamu yang mengayungi? Karena kan banyak orang ya, banyak anggota itu kan banyak kepala, banyak yang diatur. Pasti kan kita butuh orang yang bisa menampung semua ide dan masukan. Kita cari solusi yang paling bagus yang mana untuk kepentingan organisasi. Bisa begitu juga ya? Iya. Oke. Yang paling berat pada saat kamu sebagai tim marching band itu apa tantangan paling berat yang kamu lakukan, yang kamu rasakan? Kalau selama ini waktu itu pernah Om mau lomba, tapi Siren juga ada kegiatan modeling lain. Lombanya di mana? Lomba ini di sini yang apa? Kejurprov kayaknya. Oh iya, juga. Itu Siren sering telat atau kadang nggak masuk latihan. Sekali nggak masuk tuh kayak Ketinggalan banyak hal gitu ya. Iya, Siren terakhir di sini tiba-tiba teman-teman yang lain udah nggak Udah berangkat ganti. sini. Jadi harus ngejarnya butuh Lumayan ya, jadi lumayan nambah ekstra waktunya kamu, banyak waktu yang harus kamu korbankan untuk belajar lebih supaya nanti tetap bisa ngikutin. Karena kan sama satu tim ya, satu tim kan harus kompak. Kamu di kalau guard kan ya? Iya, Kalau guard kan harus kompak, kalau nggak sama satu kan aneh ya nggak sih? Makanya kan ketika ketinggalan satu hari, kita harus kerja keras banget untuk menyamakan gerakannya. Nah, menurut Siren, untuk menjaga kekompakan tim, kan marching band itu kan harus kompak banget ya. Maksudnya kita tuh dalam satu tim harus menekan ego, karena itu dalam satu tim, bagaimana supaya itu kompak dan kita terus bisa bekerja sama dan menghasilkan gerakan yang sama. Menurut Siren untuk menjaga kekompakan itu apa sih?
Pastinya berlatih ya Om. Yang pasti berlatih Terus kadang tuh temen ada yang nggak tahu atau lupa, kita kasih tahu. Terus meskipun nggak ada pelatih, kadang nggak masuk kan pelatihnya lagi izin gitu, kita tetap latihan. Jadi nggak ada yang lain, misalnya section lain latihan, color guard nggak ada kalau nggak ada pelatihnya nggak latihan. Iya. Jadi tetap harus latihan. Tetap latihan biar tetap kompak gitu ya. Saya ada pelatihnya jadi nggak ngulang lagi. Iya, akhirnya kan lebih kompak ya karena sambil mengulang gerakan yang kemarin udah diajarkan pelatih, karena bisa latihan sendiri, bisa saling mengingatkan kurang gimananya. Makanya dari itu kan otomatis makin kompak dan makin akrab dengan yang lainnya. Bukan hanya peserta aja, pasti orang tuanya juga akrab ya sih. Kadang tuh sampai anak-anaknya latihan, orang tuanya di depan tuh nimbrung-nimbrung gitu bahas apa. Pemain kerjaan ya guys. Oke, nah menurut Siren sebagai remaja masa kini banget, kalau Om kan remaja masa dulu ya, sama kayak mamanya. Menurut Siren tantangan remaja sekarang itu apa sih? Kecanduan main HP. Tapi iya sih, bener. Siren kalau misalnya libur, kadang ya main HP-nya agak kebablasan sih Om. Tapi kalau nggak libur, jarang Siren main HP karena kegiatannya yang seminggu per harinya tuh banyak. Penuh ya? Oh iya, karena kan dia generasi Korea guys. Iya. Agak sedikit dimaklumi kalau mereka sibuk dengan HP, karena waktu itu juga sekolah juga harus tetap menggunakan teknologi, nggak ada tatap muka. Dia kan juga otomatis kan kesibukan apa lagi nih habis sekolah kalau nggak main HP ya nggak sih? Nah, waktu kan berarti kan kamu mengalami sejak corona ya. Apakah dari papa mama itu ada pembatasan, misalkan jam segini sampai jam segini boleh main HP, jam segini sampai jam segini enggak, atau sama papa mama dibiarin ya, pokoknya HP terserah kamu gitu atau enggak, atau gimana? Kalau dulu ada sih Om, karena kan dulu coronanya bener-bener nggak bisa keluar terus jam 9 atau jam 8 itu udah nggak boleh pegang HP dulu, tapi sekarang udah enggak, karena Siren aja pulangnya kadang jam 10, setengah 11. Iya, karena udah makin gede juga ya, jadi mama dan papa udah tahu, yang penting kan mama dan papa udah membatasi yang tidak boleh dan yang boleh, jadi akhirnya kan kamu udah bisa menentukan sendiri mana yang oke boleh main HP, oke enggak, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main sama teman gitu ya. Apalagi ikut OSIS Om, kadang tuh kayak tiba-tiba malam-malam dikabarin besok gini gitu. Ada pertemuan mendadak untuk membahas ini gitu ya. Kalau HP-nya disita sama mama atau ditaruh sama mama misalnya jam 9, terus baru dikabarin jam 10 gitu kan, besok paginya tiba-tiba kita ketinggalan berita ya, akhirnya ketinggalan informasi. Karena memang zaman sekarang itu informasi berlangsung sangat cepat sekali, kita harus mengikuti tapi tetap harus bijak dalam menggunakan teknologi. Karena kita bisa bersahabat dengan teknologi ya. Nah, kalau Siren itu kan dengan berbagai macam kegiatan tadi termasuk sekolah, kemudian lomba model, lomba marching band, apa yang kamu lakukan ketika kamu apa ya, mungkin lelah atau capek, atau kadang pernah kalau zaman dulu waktu masa SMP SMA-nya aku tuh gini, pernah capek harus belajar lagi ya. Karena dulu itu juga OSIS, PMR, Pramuka juga, jadi kan padat kan. Itu tuh kita tuh merasa satu hari tuh capek banget. Itu apa yang membuat kamu termotivasi lagi? Biasanya Siren tuh setiap pulang latihan atau habis lomba, habis kegiatan, Siren tuh selalu cerita ke mama. Kalau nggak ke mama, ke temen. Jadi mama sama temen tuh selalu memotivasi Siren gitu loh, selalu dukung Siren apapun itu. Oh gitu ya, jadi memang dukungan dari temen, dukungan dari orang tua itu bagus ya. Makanya kan kita tuh harus punya circle yang bagus itu ya. Harus punya teman yang sehat. Kalau temannya sehat, maksudnya temannya baik, kita juga akan mendapat kebaikan juga. Tetapi kalau kita bergaul dengan teman circle yang salah, kita bisa banyak hal seperti kecanduan narkoba, minuman keras, banyak hal yang negatif yang bisa kita terlibat kalau kita tidak dalam circle teman yang baik. Nah, dari Siren yang paling menginspirasi kamu itu siapa? Apa, mama atau siapapun? Mama tuh orangnya tuh bisa segalanya, kayak apa bisa melakukan suatu hal barengan gitu loh Om. Oh, multitasking ya. Kadang tuh sampai bingung
saya minta tolong mama ini, padahal mama lagi ini ya bisa aja gitu. Mama selalu mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Mama tuh bisa masak nggak sih? Bisa, mama lebih baik. Boleh ya, padahal mama masih masak, masih harus bekerja. Dulu mama malah ini Om, buka pre-order di kayak makanan gitu. Oh my god, kita kesibukannya ya. Sekarang Siren udah ikut modeling, udah kegiatannya lebih padat lagi, marching band juga lebih padat lagi. Jadi mama memutuskan untuk udah stop dulu gitu. Oke, gak ada waktunya lagi ya. Ada waktunya. Luar biasa loh ya. Maka itu Siren ini aktif banget di banyak hal karena juga memang Siren bisa terinspirasi dari mamanya. Mamanya banyak hal ya, masih ngantri anaknya sekolah, masih harus bekerja, masih harus masak dan banyak hal lagi yang lainnya. Masih mendampingi lomba, masih mendampingi latihan, itu banyak banget kegiatannya. Luar biasa loh ya. Kalau papa gimana? Papa, ini papa jarang pulang sih Om. Iya sih Pak Polisi. Jadi kadang Siren udah tidur, papa baru pulang. Siren bangun, papa baru berangkat. Oh iya, jadi kadang sempat nggak ketemu ya guys, Iya. gitu. Nah, kalau dari Siren, kamu kan pernah mengikuti banyak kompetisi, baik itu modeling ataupun marching band. Yang paling berkesan menurutmu kalau di modeling apa, di marching band yang mana? Waktu di modeling sih lomba yang paling berkesan tuh ini. Oh ya, Iya, Pesona Batik Nusantara. karena lomba pertama Siren yang nasional di umur modeling Siren yang belum genap setahun. Dan itu kamu baru loh ya? Iya. Itu. Kalau di marching band waktu itu IJMC itu Oh iya. sama Sidoarjo sih Om, karena kelas tuh asik-asik semua tapi udah lulus, jadi diganti ada yang Oh waktu itu kan masih kelas 1 berarti? iya. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalkan marching band itu juga ikut kompetisi yang di mana-mana, bukan hanya di Jember, mereka juga ikut kompetisi yang di luar kota. Dan itu berkesan karena kan otomatis kebersamaannya, kemudian keseruan-keseruan sama kakak kelas. Kan kamu waktu masih kelas 1. Mimpi terbesar Siren apa? Kalau tanya mimpi, Siren pengen ikut Putri Indonesia. Karena ngelihat kayak Kak Agnes, Kak Harasta, itu bener-bener, wah kok bisa ya gitu. Siren pengen deh jadi kayak gitu. Sekarang kan 14, berarti 11 tahun. Kamu paling nggak ikut itu 10 tahun lagi. Berarti gue usia, masih 50. Ikut ya. Pokoknya kita tunggu Siren di kancah Putri Indonesia ya. Diikuti tahap-tahapnya aja. Maksudnya kan kamu udah mengikuti dari yang modeling tingkat lokal. Nanti bisa ikut duta wisata daerah. Itu keren banget. Duta wisata daerah kan nanti juga ada yang mewakili ke tingkat provinsi, setelah provinsi juga ada yang nasional. Nah itu diikuti tahapnya pelan-pelan. Nanti pasti kamu akan belajar banyak hal, mengikuti kompetisi dan kamu tahu, oh kalau kompetisi harus begini gitu ya kan. Kemarin kamu ikut ini itu hampir mendadak, maksudnya bukan mendadak, itu kan di waktu kamu masih mengikuti modeling masih belum setahun. Dan dari situ kan kamu pasti banyak belajar, sementara peserta yang lain mungkin lebih lama kan. Iya kan, mereka mungkin mereka udah dari luar kota, mereka pasti juga semuanya pasti bersiap berkompetisi semua. Dan kamu termasuk yang paling junior dia. Menurut Siren, apa yang harus Siren sampaikan kepada teman-teman seusia Siren? Karena kan otomatis gini, ketika kamu ikut modeling, kemudian kamu juga ikut marching band, kan kamu akan menonjol di antara teman-teman yang lain. Apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman seusiamu di sekolah? Pastinya semangat dan jangan menyerah Om. Kalau sekali menyerah itu gimana ya Om? Menyerah itu bukan akhir dari segalanya, melainkan proses untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi harus pantang menyerah ya. Jadi apapun, mau kamu kalah, mau menang, pokoknya harus semangat terus. Karena kalau kita udah menyerah ya udah, kita kan kalah sebelum berperang berarti kan, ya kan? Harus mencoba dulu supaya kita tahu perangnya itu seperti apa. Nah, kalau Siren, kan kamu sekarang usia 14. Yang mau kamu katakan kepada Siren di usia yang 13
tahun lalu apa sih? Aduh, 13 nih kelas berapa ya Om? Kelas mau 8. Iya, kelas 8. Jangan takut untuk mencoba. Oh, kamu pernah waktu di kelas 8 itu apakah kamu pernah merasa harusnya aku nyoba ini gitu nggak sih? Atau gimana? Iya, jadi dulu tuh mama sering sempet nawarin kayak ikut ini, tapi sering enggak deh, takut gitu, nanti kayak gini-gini gitu. Karena dulu saya pernah ikut lomba waktu Heeh. SD kalau nggak salah. Tapi Siren gagal di situ, jadi saya nggak mau lagi ikut. Oh, sempat trauma dia. Hmm. Trauma karena ketika siapapun pasti ketika lomba harapannya kan menang. Cuman waktu itu dia belum beruntung dan rezeki. Akhirnya dia kalah. Iya, Jadi dia itu trauma banget ya. kan gitu loh Om kalau dulu. Oh gitu. Memang beda zaman beda ini ya Bu. Kalau zaman saya kita lomba tuh ikut terus pokoknya gimana aja. Semua ikut. Heeh. Mau tuh hasil menang kalah TK SD ikut aku kemana aja ke kecamatan kemana ikut semua pokoknya seru deh pokoknya ketika kita mengikuti banyak hal yang kita lakukan sejak kecil dan itu jadi kenangan sampai sekarang. Banyak orang selalu bilang gini, cobalah kamu menjadi versi terbaik dirimu. Nah, sekarang aku nanya, kalau Siren ditanya versi terbaikmu itu apa? Menurut Siren itu yang bisa dan mau terus untuk berkembang Om. Oh iya banget, keren banget ya itu harus berkembang karena kalau kita mau dan terus berkembang kita akan berusaha dan belajar ya, Iya. terus belajar kurangnya kita apa kita perbaiki lagi. Kalau misalnya nggak mau berkembang nanti stuck di situ-situ aja, nggak bisa lebih dari yang apa ya, yang kita bayangkan gitu loh. Iya, otomatis kan kalau kita terus berkembang kan kita dapat masukan kita akan terima yang bagus kita lakukan. Saran dari mereka kan pasti juga kebaikan buat kita. Iya. Dari teman, dari saudara atau dari mama. Karena bagaimanapun lingkungan kita juga akan membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Ih, seru banget ya. Pokoknya sama Siren anak muda putri Indonesia. Berarti kalau 10 tahun dari sekarang 2036 gue usia 40 sekian. Nggak Nanti apa-apa Om. apa? Aku udah visi dan di Jakarta. Seru banget deh pokoknya. Jadi guys, Siren ini merupakan salah satu siswa berprestasi yang ada di Jember. Kita angkat karena pengennya saya adalah mengangkat seluruh anak-anak berprestasi yang ada di Jember supaya kalian semua tidak perlu minder, tidak perlu kalian merasa down bagaimanapun dan apapun yang kalian lakukan karena kalian merasakan karena aku dari daerah. No, meskipun dari daerah kita bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Seperti yang sudah Siren lakukan. Siren kemarin habis menang dari Pesona Batik Nusantara 2026. Itu dia masih belum 1 tahun mengikuti modeling dan itu grand finalnya dilakukan di Jakarta kerjasama dari salah satu event organizer bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Luar biasa loh. Itu intinya tadi yang seperti yang Siren katakan yang versi terbaiknya adalah terus berkembang. Karena kalau kita terus berkembang, kita akan siap menerima masukan dan saran dari lingkungan sekitar kita. Oke, luar biasa kan? Di episode kali ini kita akan ketemu lagi episode berikutnya. Saya Zaman Afsan undur diri. Kita bye-bye dulu, Siren. Bye! Thank you semuanya!